Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada dukungan kuat dari umat Islam di Indonesia terhadap Rusia dalam agresi militer ke Ukraina. Di media sosial berseliweran pesan-pesan mendukung Rusia. Pokoknya seolah mendukung Rusia adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa begitu? Saya rasa ada sejumlah faktor yang membuat banyak Muslim Indonesia jatuh hati dengan Rusia. Pertama, yang diserang Rusia adalah Ukraina yang pro Amerika Serikat dan Eropa Barat. Narasi yang selama ini berkembangkan, Amerika itu setan besar penindas Islam. Jadi karena sekarang Rusia menyerang anak buah Amerika, ya umat Islam harus mendukung Rusia dong. Mereka sudah lupakan fakta bahwa Rusia itu sebenarnya negara mantan atau masih komunis. Kedua, apa yang dilakukan Rusia sebenarnya tidak banyak beda dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat selama ini. Amerika kan juga pernah menginvasi negara-negara Islam seperti Irak, Afghanistan, Libya tanpa alasan yang dibenarkan hukum internasional. Dunia Barat juga diam saja ketika Amerika Serikat melakukan itu. Jadi kalau sekarang Rusia juga menginvasi Ukraina, seharusnya tidak perlulah dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Ketiga, Rusia sendiri selama ini sering menunjukkan sikap yang simpatik terhadap Islam. Rusia misalnya mendukung Palestina melawan Israel. Putin sendiri menyatakan akhir tahun lalu bahwa menghina Nabi Muhammad bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi. Putin juga mengutip ayat Al-Quran dalam pidatonya. Perdana Menteri Pakistan bahkan sampai menyebut Putin sebagai pendukung Islam terbesar. Keempat, Presiden Ukraina saat ini adalah orang Yahudi. Bagi banyak orang Islam, Yahudi dipersepsikan sebagai musuh Islam. Dan yang kelima, dalam pasukan Rusia ada ribuan tentara Chechnya yang mayoritasnya adalah Muslim. Bahkan ada video yang menampilkan pasukan Chechnya sedang sholat berjamaah sebelum menyerang Ukraina. Chechnya adalah sebuah daerah dengan otonomi khusus yang 95% penduduknya Muslim. Rangkaian faktor itulah yang nampaknya membuat Rusia lebih menarik simpati umat Islam. Saya tidak ingin sepenuhnya membantah argumen-argumen itu. Dalam hal kesamaan Rusia dengan Amerika Serikat tentu sulit untuk dibantah. Tapi menurut saya, kalau kita memang prihatin dengan invasi Amerika ke Irak, ya seharusnya kita juga prihatin dengan invasi Rusia ke Ukraina dong. Namun demikian ada satu poin khusus yang ingin saya angkat kali ini, yaitu soal Chechnya. Fakta bahwa memang ada ribuan tentara Muslim Chechnya berada dalam pasukan Rusia sama sekali tidak mengindikasikan adanya kekompakan Rusia dengan Muslim Chechnya. Untuk itu kita harus membaca sejarah. Presiden atau ketua Chechnya saat ini adalah Ramzan Ahmadovich Kadyrov. Ramzan putra seorang ulama besar Chechnya, Ahmad Kadzi Abdulhamidovich Kadyrov. Sang ayah bergelar mufti besar Islam Chechnya. Ahmad meninggal tahun 2004 ketika bom meledak di dekat tempat duduknya di acara besar di Chechnya. Ramzan sang anak menjadi presiden pada usia 30 tahun. Ia berkarakter Islamis sejati. Tindakan pertama yang ia lakukan adalah membangun masjid baru yang terbesar di negaranya di pusat kota Grozny, ibu kota Chechnya. Luas tanahnya mencapai 14 hektar, sekalian untuk sekolah tinggi Islam. Masjid itu bermenara 4 setinggi 160 meter. Desainnya dibuat mirip dengan Blue Mosque Istanbul, Turki. Ramzan berpoligami. Dia memiliki 3 istri. 2 anak lelaki Ramzan hafal Quran. Ramzan kini baru berumur 45 tahun. Dia adalah pendukung setia Putin. Karena itu ketika ada eskalasi ketegangan, Ramzan buru-buru menyatakan pasukannya siap untuk menyerbu Ukraina. Tapi setelah mengatakan itu semua, layakkah disimpulkan bahwa Rusia adalah sekutu dunia Islam? Hubungan mesra Putin dengan Chechnya bukanlah sesuatu yang berlangsung sejak lama. Republik Chechnya yang berpenduduk mayoritas Islam berperang melawan Rusia sejak tahun 1990-an.
Mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada 1993. Secara geografis, wilayah utara Chechnya berbatasan dengan Rusia. Ada dua perang besar. Pertama pada pertengahan 1990-an, yang kedua pada 2000-an. Muslim Chechnya sendiri terbelah, sebagian mendukung Rusia, sebagian tidak. Dua perang Chechnya melawan Rusia berlangsung karena sikap Muslim yang tidak ingin dikuasai pemerintah komunis Rusia. Puluhan ribu warga sipil menjadi korban perang berkepanjangan tersebut. Di perang Chechnya pertama, pemimpin Rusia adalah Boris Yeltsin. Dia tanpa ampun menggempur Chechnya. Ibu kota Chechnya, Grozny, dihantam habis-habisan sampai sempat disebut PBB sebagai kota paling hancur di dunia. Tapi daerah itu tidak pernah bisa ditaklukkan. Apalagi kaum muslim di sana kompak bersatu. Ketika Putin naik ke tampuk kekuasaan Rusia, dia melakukan pendekatan. Putin melihat bahwa sebenarnya ada dua faksi di dalam Chechnya, Sunni dan Wahabi. Ramzan adalah Sunni. Putin mendekati Ahmad, ayah Ramzan, dan menekankan bahwa kaum Sunni terpinggirkan oleh Wahabi. Putin juga menjanjikan banyak hal kalau Ahmad mau kooperatif. Ahmad memutuskan berbalik arah dan mendukung Rusia. Dia memerintahkan pasukannya untuk berhenti berperang melawan Rusia. Rusia pun memberikan otonomi khusus pada Chechnya. Yang membunuh Ahmad adalah mereka yang menyebut diri jihadis Muslim. Mereka marah karena pemerintah bersedia menjalin hubungan mesra dengan Rusia. Karena itulah, setelah naik jadi pemimpin, Ramzan membalas dendam dengan menghabisi tentara Muslim yang tetap memberontak melawan Rusia. Para pendukung para pemberontak juga digilas. Kelompok hak asasi internasional bahkan menuduh pasukan Ramzan melakukan penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap kelompok Muslim anti-Rusia di Chechnya. Tapi Ramzan tidak peduli. Ramzan berulang kali menggalang tentara Chechnya untuk membela Rusia dalam petualangan perangnya. Misalnya di Georgia dan ketika Rusia merebut Crimea dari Ukraina. Pasukan Chechnya juga dilibatkan saat Putin menggempur Suriah pada 2015. Pada saat yang sama, Putin terus menggelontorkan bantuan uang dan senjata untuk Ramzan. Ramzan memang butuh dana besar untuk membangun kembali Chechnya dari keruntuhan ekonomi akibat perang. Ramzan bertekad menjadikan Chechnya menjadi negara termakmur dan teraman di dunia. Ia mengklaim dirinya didukung penuh rakyat Chechnya. Dia sudah menang pemilu untuk ketiga kalinya dengan suara 87%. Begitulah bentuk hubungan Rusia, Putin, dan Chechnya. Tentu saja adalah hak umat Islam untuk mendukung pihak manapun. Tapi yang terpenting adalah kalau umat Islam menganggap Rusia layak didukung karena Putin itu pro-Islam, itu sangat bisa dipertanyakan. Putin adalah politisi. Ketika dia mengutip Al-Quran, itu biasa saja sebagai politisi. Ketika dia mengatakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi, itu tidak berarti dia membela umat Islam. Putin memang anti kebebasan berekspresi. Dan dia tahu kalau dia menggunakan contoh penghinaan terhadap Nabi Muhammad, itu akan menarik simpati dunia Islam. Ketika Putin membela Palestina dan melawan Israel, dia tahu buat dunia Islam isu konflik di daerah itu merupakan persoalan yang terus mengganggu hubungan dengan Amerika. Dan kalau di pasukan Rusia ada ribuan orang Chechnya, itu tidak berarti Muslim Chechnya dilindungi oleh Putin. Putin bertanggung jawab atas kematian ribuan Muslim di Chechnya. Kita tidak boleh melupakan itu. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.